upload D25 ya, D25 untuk upload video satu video setiap hari sambil bicara depan kamera. Kali ini gua akan main game yang lain, kalau bisa kalian juga lihat ya, juga tadi kalian dengar suaranya, gua akan game Ragnarok ya. Jadi kan kayak kemarin gua main game War, gua sebelum main chess, game Seven, gua ada niatan mau game kali ini. Gua pikir gua tahan dulu sampai nanti season, jadi awal season kayak gitu. Jadi paling yang gua masih sama War, Seven, dan Magic Chess, dan ini untuk salah satu game yang gua mainin. Gua yakin kalau kalian mungkin tidak yang lain dua kali ya, gua kan pasti kalian udah tahu ya, jadi suka main di warnet. Game Ragnarok ya. Game Ragnarok ini kan juga banyak tuh, banyak banyak stylenya. Ada Ragnarok klasik, ada Ragnarok apalagi untuk adventure, Ragnarok idol. Sekarang tuh udah banyak banget tuh effort keluar banget. Soalnya nih gue sebenarnya sempat main dua, ada Ragnarok M, Ragnarok Mobile, Eternal Love. Lalu ada lagi gue sempet main Ragnarok M Classic kalau nggak salah, gue lupa ya. Yang ternyata dua-duanya itu sebenarnya sama aja guys. Jadi sedikit perbedaan, tapi dari story, dari gambar segala macam itu sampai ke event segala macam itu sebenarnya sama. Jadi gue pikir gue pilih ke Ragnarok M yang Eternal Love ya. Jadi untuk game Ragnarok ini, kalau misalnya kalian tahu, itu dia udah keluar, gue lupa, mungkin udah sekitar 4 tahun ada sebelum COVID dikit dia udah keluar kalau nggak salah. Dan gue balik lagi seperti biasa, ketika udah sampai di satu titik tertentu itu gue kayak rada ngerem, dan juga mungkin kalau bisa dipikir dan kalau misalnya kalian gue tuh sebenarnya kayak game-game yang gue main Seven, lalu juga mungkin Ragnarok, ini ada ke Magic Chess, itu gua free to play guys. Jadi gua nggak ada pakai duit ya, nggak invest. Cuman di Mobile Legends gua ada kayak ya kasih kabar event yang harus buy gitu, prime profile bisa dapat Nah ini sekarang gua masuk di Ragnarok ya. Jadi seperti biasa buat setiap upload video ya sembari gue ya cerita gitu ya, lalu sharing apa yang gue sharing mengenai game yang gue main. Kalau misalnya kalian lihat, gue main Ragnarok M Eternal Love yang kayaknya kalau menurut gue ini sudah update yang paling terakhir, dan juga mungkin tidak akan ada perubahan lagi ya. Jadi jobnya sendiri dia udah sampai ke job 4, jadi kayak contohnya nih. Dan kebetulan kalau misalnya kalian lihat ini, gua sebenarnya ini adalah bukan akun kedua ya, tapi bukan main karakter ya, jadi kayak karakter tuyul. Kalau misalnya kalian tahu ya karakter tuyul, jadi karakter kedua yang digunakan buat farming lah, anggapannya kayak gitu. Karakter pertama gua itu lebih tinggi lagi, nanti gua tunjukin itu aja kali ya. Jadi ini gue lagi mainin side karakter, lucu banget ya. Gue mulai video Ragnarok yang pertama itu bukan untuk main karakter, tapi menjadi side karakter. Ya nggak apa-apa lah, karena kebetulan gue juga lagi open untuk karakter tuyul gue atau side karakter. Side karakter gue itu adalah Ranger. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, itu adalah Ranger ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, seperti biasa job awal itu adalah Archer, dengan nanti naik lagi ke Hunter. Hunter itu untuk job yang keduanya, job pertama Archer, job keduanya Hunter, job ketiganya itu adalah Sniper, lalu job terakhir adalah Ranger. Nah, Ranger itu sudah bukan job terakhir, tapi nanti dari Ranger ini kebetulan gue tinggal satu job level lagi, itu gue bisa berubah ya, maksudnya gue bisa naik lagi dari Ranger ini ke job yang
terakhirnya itu Stellar Hunter namanya. Nah, ini bentukannya seperti ini. Ya, dimana gua tinggal butuh satu level lagi nih ke level 60. Makanya gua lagi main ini set karakternya nih. Gua untuk Ranger ini kalau misalnya kalian lihat, jadi mungkin seberasa ini buat yang juga mungkin nggak tahu atau belum pernah main Ragnarok atau main Ragnarok tapi nggak melihat lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya Ranger ini sniper, archer, bla 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 segala macam itu sebenarnya ada macam-macam tipe guys. Jadi macam tipe maksudnya apa? Ada Ranger yang fokusnya ke critical dan auto attack, dan juga Ranger yang fokusnya ke hewannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan pas kalian dari archer ke hunter itu kalian dapat burung elang. Jadi burung elangnya nanti bisa auto attack, bisa attack musuh sendiri. Nanti dari hunter itu kan berubah jadi sniper. Antara sniper atau ranger yang gue lupa, itu nanti kalian bukan elang lagi tapi nanti dapat jago atau serigala. Nah, ada lagi ranger yang mengutamakan attack dari binatangnya, jadi bukan auto attack untuk dari panahnya, tapi lebih mengutamakan dari binatangnya. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah ranger yang mengutamakan trap. Nah, kenapa itu beda-beda semua? Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat dari statnya. Nah, statnya itu beda. Kenapa? Kalau misalnya gua ini adalah ranger yang mengutamakan auto attack. Jadi auto attack itu maksudnya ya gua nembak panah aja gitu. Gua nembak panah, gua keluarin skill yang ningkatin attack gua, speed gua, dex gua segala macam. Lalu gua auto attack menggunakan arrow atau panah. Jadi kalau kalian lihat sendiri, gua juga bawa panah macam-macam nih guys. Jadi gua udah siapin panah fire element, elemen api, ada elemen air, elemen es, ada elemen angin, seperti itu. Jadi itu bisa menaikkan damage-nya double ke monster yang elemennya berlawanan atau kalah elemen. Contohnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah gua sharing ranger gua itu adalah ranger yang mengutamakan auto attack. Dimana gua nembakin panah, makanya kalau misalnya lihat stat gua itu gua masukin semuanya ke agi dan dex dan sedikit ke luck. Kenapa itu? Karena gua mengutamakan attack speed dan juga dari hit gua. Nah, cuma kalau misalnya kita nembak dengan dex nanti nggak kena tembakannya. Selain itu dex atau dexterity itu juga yang meningkatkan attack dari ranger sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lihat gua pakai agi, jadi stat utama gue di dex, kedua gue di agi, lalu gue sisanya sementara kayak itu. Nah, perbedaan kalau misalnya kalian mengutamakan binatang kalian, kayak misalnya contohnya binatang otot serigalanya, itu beda lagi guys. Itu bedanya gimana? Itu stat utama yang kalian masukkan itu penuh di luck. Kenapa di luck? Itu karena auto attack-nya itu jalan terus. Jadi stat itu penuhnya di luck, keduanya di dex, yang terakhir di agi. Jadi terbalik. Jadi contohnya kalau kayak gini mungkin luck gua yang 110, dex gua yang 109, dex gua yang 109, agi gua yang 70, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, yang paling susah itu adalah kalau kalian itu bikin ranger yang mengutamakan trap. Nah, itu susah banget guys. Kenapa? Damage-nya besar. Ranger dengan trap itu damage-nya besar, kontrolnya besar, cuman susah banget bikinnya. Kenapa? Karena nanti kalian benar-benar berusaha untuk fokus, kalau terutama untuk statnya ya, itu fokusnya ke int atau intelligence. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, nah contohnya ini ada trap research ya, jadi dia upgrade. Nah, itu dia berfokus ke intelligence. Semakin gede intelligence kalian, jadi kayak main mage, itu semakin gede damage-nya, dan juga semakin banyak trapnya yang bisa kalian pasang. Contohnya seperti itu. Jadi kayak misalnya ini, kalau contohnya ini ada electric trapnya itu dia ada dex, jadi berbasis dexterity, tapi juga berbasis dengan int, dimana ini itu intelligence itu lebih gede dibandingkan dexterity. Contohnya seperti itu ya. Jadi gua rasa kalau kalian misalnya mau main Ragnarok, kalian mau main Ranger, lalu
kalian main Fred Base Ranger, karena mungkin bisa dibilang ya kalian mau nggak mau kayak keluarin duit juga lah anggapannya main di sini, karena kalau enggak itu akan susah banget. Nah untuk equipmentnya ini kalau kalian lihat equipment gua masih kayak ala-ala Kandara ya, balik lagi buat farming. Untuk attack-nya gue pakai Malang Snowcrab plus 8. Kalau bisa kalian lihat ini untuk enchantment-nya ini ngaco banget, sedangkan nanti gue coba reset dan ganti dari enchantment atribut yang bagus. Untuk upgrade-nya udah full, lalu gue pakai Goblin Card itu damage to trace itu tambah 15% seperti itu. Lalu untuk side ininya offhand-nya maksudnya itu gue pakai Nile Bracelet. Kenapa gue pakai Nile Bracelet? Itu naikin range damage 15%. Ya ini belum gue upgrade, tapi kalau misalnya upgrade kalian dapat tambahan dex 1, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi kalian dapat tambahan dex 8. Lalu kalian juga kalau misalnya kalian jadi 20 itu berarti tadi range damage 2%. Jadi anggapnya dari 15 jadi 17. Untuk kalau 13.5 attack-nya nambah 4%. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian nggak mau keluar duit itu mendingan sampai plus 10 aja. Kalau misalnya kalian sabar, kalian bisa save ini apa namanya, save refine. Jadi ya refine-nya nggak kalian hokian, karena kan nanti setelah lewat dari plus 4 ketika kalian mau refine ke plus 5 plus 7 itu nanti chance-nya atau persentasenya berkurang seperti itu. Nah untuk armornya ini gue pakai sniping suit seperti biasa, attack speed plus 6, free plus 25. Nah ini kalau olah ke sampai 60, attack speed 3%, 4%, 120, 5%. Nah untuk sniping suit itu kenapa gue pakai, karena dia juga ada bonus kalau misalnya kalian pakai Malang Snow. Jadi kalau pakai Malang Snow juga ini namanya 5, damage plus 10 sampai seperti itu. Nanti kalau Malang Snow-nya kalian udah full, ini kalian bisa nambahin lagi, kalian bisa ubah jadi ke Overload Craftbow. Nah ini kenapa gua belum ubah ke Overload Craftbow, itu karena gua mau naikin dulu guys, jadi plus 10. Selain plus 10 gua juga mau socketin, maksudnya tambah lagi supaya gua bisa nambah satu kaki lagi. Karena kalau misalnya kalian udah ubah jadi Overload itu nanti jadi mahal guys perubahannya. Nah untuk garmennya gue pakai Blue Cape biasa flip plus 15. Lalu gue juga sama kayak sepatunya itu sepatunya itu Sectedicious atau Sectedicious. Kenapa gue pakai ya, jadi supaya ada tambahan, gue nggak ngincer strength-nya tapi gue ngincer efektifnya plus 5% ya. Sepatunya gue pakai Sectedicious ya, smooth speed-nya nambah 9%, agi-nya nambah 6 seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Sectedicious itu juga cocok untuk knight. Jadi knight yang mengutamakan attack speed, jadi knight yang pakai sword yang mengutamakan attack speed, contoh seperti itu ya. Untuk aksesoris gua ada sedikit berubah, ada perbedaan. Yang pertama itu gua pakai praying bottle, ini belum gua ganti, ini plus 3 udah broken, jadi anggapannya gua mau naik dari plus 4 ke plus 5 itu gagal, broken jadi plus 3, contohnya seperti itu. Kenapa gua pakai praying bottle itu, kalau misalnya kalian lihat ini hit plus 20 ya. Itu kenapa gua pakai praying bottle, itu adalah nambah hit plus 20, jadi kalian udah gampang miss seperti itu ya. Hit plus 20, lalu auto attack nya itu ada 5% chance untuk trigger berserker rate, apa itu full damage plus 100%. Nah kan seperti kalian lihat gue pakai auto attack nih, di memang itu makanya kalau misalnya itu bisa dapat berserker rate sekitar damage buat plus 100% ya. Masih belum gua upgrade atributnya, nanti gua upgrade. Oke, yang terakhir itu untuk aksesoris itu pakai glove biasa plus 2, glove anchor. Itu bisa di level up ke dog to glove ya, itu bisa nambah damage buat 5% seperti ya. Kan ada warna yang berbeda-beda kan, ada yang warna biru ya, ada yang warna hijau gitu. Nah ini perbedaan dari kualitas skin. Warna ungu itu yang rare apa warna ungu itu rare, jadi dia dapatnya kalian mungkin bisa dari boss atau
itu mini boss contohnya seperti itu. Nah lalu ini gua pakai hardware gua itu belum head, kok nggak salah dapat dari bosnya itu yang sekitar lagi lupa namanya, nanti gua coba ya. Itu kenapa gua pakai ini, yaitu Dex plus 10 Critical plus 10. Kalau refine-nya kita nyampe plus 10 itu nambahin lah plus 10 juga. Nah cuman ini gua belum plusin karena rada-rada ribet, susah ya, nanti ngaco nanti, jadi sengaja gua biarin aja. Nah ya lagi balik lagi. Nah untuk kartnya gua pakai ROM per bintang. Kenapa? Dex plus 2 Dex plus 20 seperti itu ya. Kalau misalnya kalian lihat nih ada price nih, kalau misalnya kalian mau cari di exchange atau marketnya, jadi market player ada player dimana mereka bisa naruh barang supaya bisa dijual, itu ada harganya. Jadi kalau harganya itu sekarang tuh 10.40, kalau lebih mahal lagi itu harga lebih murah. Kalau contohnya saya Malang nih kelas 8 itu harganya di 13 juta, dulu mah di Papua sampai ada 100 juta nggak salah pas awal-awal penyampaian untuk Ragnarok ya. Contohnya gue lihat harganya udah turun 1.700.000, jadi sampai 4 juta sehingga jadi kalau misalnya kita dapat kita jual tuh. Kalau misalnya kita lihat nih duit hasil nabung dari dulu banget yang nggak pernah gua pakai, jadi masih bisa pendapatan bisa jadi. Kalau misalnya kalian tahu ya dulu pasnya di warnet itu suka yang ada trade Zeni dengan rupiah di lokal itu sama berapa Zeni itu dulu bisa ada yang farming, minjem karakter untuk nemenin farming seperti itu ya. Oke, jadi ya paling kalau kita lihat seperti inilah untuk side karakter gua. Nanti mungkin di video berikutnya gua bakal tunjukin karakter gua apa. Nah seperti yang kalian lihat nih gua masih, kalau misalnya lihat nih yang merah itu ada partikelnya di 100.000, 98.000. Dan kalau misalnya kalian lihat tuh ada yang sampai 188.000, itu berarti gua dapat untuk yang biasa coverage-nya. Misalnya itu kalau misalnya kalian lihat gua juga ada Ancient Monument itu untuk meningkatkan start kalian dan juga untuk meningkatkan skill kalian. Jadi kalau kalian lihat ini bisa kalian lihat ini auto attack, splitting arrows, jadi kalau misalnya auto attack biasanya dua kan, ini auto attack itu 1%. Ini belum gua activate, maksudnya nanti ini berguna banget buat gua nih. Kenapa? Karena nanti bakal meningkatkan auto attack gua. Jadi kayak bisa coba ini kita belum cukup gold medalnya ya. Nah ini nanti yang bakal gua masih naikin. Sedangkan skillnya jika kalian mau lihat, nah untuk skillnya ini kalau pas di archer ini yang paling penting vulture eye sama elemental arrow. Vulture eye, elemental arrow, dan owl eye. Kenapa? Vulture eye itu ini attacking rate permanently increase by 50%, jadi jaraknya yang nambah 20. Auto attack with bow weapon grand range bonus up to 100%, jadi anggapnya jarak kalian yang mana itu semakin jauh, jadi lebih jauh lebih enak kalau ranger nge-hit, supaya ya kan bosnya kan mesti ikutin kalian, anggapannya kayak gitu, atau monster yang ikutin kalian. Ini untuk all eye permanen increase dex plus 10, elemental arrow attack by 30, auto attack by 200 seperti itu. Attack juga increase sebagai extra dex sekali, jadi semakin gede dex kalian itu semakin sakit kan ya. Jadi untuk archer itu yang jadi fokusnya. Untuk ketika kalian sudah masuk ke job 2 hunter, yang penting ini improve concentration, jadi permanen increase 10 agility, 10 dex, 10 bola, 10 untuk critical strike, 10% critical damage, seperti itu ya. Nah ini sebagai utama. Lalu yang utama juga sebenarnya untuk yang di heavy arrow. Jadi heavy arrow ya sebagai kalian skill tambahan damage lah, seperti itu. Misalnya ini kalian bisa naik sedikit, jadi sebagai temenan kalian, jadi bantuan atau teman kalian ketika kalian masih di hunter. Karena di hunter itu kalian belum tentu bisa fokus atau bisa konsentrasi di auto attack, jadi butuh untuk
untuk Falcon Assault, Speed sampai seperti itu. Jadi ada tambahan supaya binatang kalian itu juga ikut menyerang. Lalu ketika kalian masuk ke sniper, yang penting itu adalah shotgunning, active skill, jadi dia nambahin itu true sight itu biar dapat gain all 6 base attribute, jadi semua atribut plus 5, attack 10% dan critical plus 10 for 60 detik. Jadi nanti kayak bah ya. Sama ini windwalk untuk active skillnya, jadi self movement speed sama free. Jadi jalan kalian lebih cepat, kalian juga bisa gampang hindarin serangan juga monster. Ke ranger itu yang terpenting itu paling gear breeze, jadi auto attack 100% chance trigger one more attack sampai seperti itu. Jadi kayak misalnya auto attack kalian 1 jadi keluarin 2, dan juga kalau enggak itu boleh pakai nature protection, jadi buat dapat 5% skill damage reduce. Nah, itu yang menjadi fokus kalian kalau misalnya kalian pakai auto attack ranger gitu. Jadi kalau apa namanya kita lagi farmnya ya gampang, dari aja. Jadi gitu mesti naruh trap lah apalah apa dari do. Ini yang kurangnya adalah ya itu ya kalian yang jarang nyerangnya. Kadang tuh suka enak aja juga kalau segala nyerang dada gitu kayak gimana. Jadi ya gue lebih untuk build dari skill reset rod, jadi nanti kalian bisa reset skill kalian buat di alokasinya beda lagi. Kalian gua pengen main yang serigala, main yang beastnya, beast tamernya, gua mau main yang trapnya. Kalian bisa pakai skill reset rod sama eternal rock ini buat reset ininya kalian. Nah ini buat reset statnya kalian, jadi di reset kalian bisa itu ulang anggapannya kayak begitu. Oke, sampai di sini untuk videonya. Ini adalah video Ragnarok gua yang pertama, RFM Eternal Lock. Gua rasa ini sebagai pionir ya. Kalau misalnya RFM yang lain ini yang menjadi pionir guanya. Sementara gua nggak tahu apakah ini masih rame atau enggak, karena kalau dilihat kan ya job base levelnya kan udah semakin tinggi. Temen gua udah ada yang kayak sekitar 170-180 kali ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih kok kayaknya misalnya kalian lihat kok ini apa farmnya aman, gak ada siapa-siapa, cuman gua doang, ya mau gimana ya, mungkin udah pada pindah ke tempat yang lain gitu loh. Jadi nanti gua coba lihat apakah memang udah pada pindah ke tempat yang lain. Kita lihat masih rame sambil nanti video berikutnya kalian bisa cek karakter utama gua. Oke, sampai di sini untuk video gua hari ini. Kalau misalnya kalian suka boleh like, subscribe, dan kalau ada tambahan ya boleh komen. Nah ini ketemu nih. Nah tuh, atau ada satu tuh orang ini. Atau dari ngapain nih? Ada satu. Ya, oke. Sampai di sini ya guys videonya. Jadi kalau kalian suka like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dadah.